supaya sejawat sekalian bisa interaksi, kemudian juga bisa ikutan membahas mengenai QRS EKG pada pasien dengan QRS lebar. Ya, kalau misalnya nanti ada yang ada masalah di tengah-tengah, misalnya suara nggak jelas atau misalnya slide-nya bermasalah, boleh di chat ya. Jadi supaya nanti kami yang ada di sini bisa troubleshooting kira-kira ada masalah apa. Oke, ya. Ini CV saya. Oke. Jadi objektif kita adalah yang pertama, kita untuk mengerti tentang pentingnya takikardia QRS lebar. Ya, kalau kita sudah mengerti tentang QRS lebar, takikardia QRS lebar, tentu saja kita mengerti kira-kira clinical consequence-nya atau terapi yang harus kita berikan pada pasien ini itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengenal beberapa etiologi atau penyebab dari takikardia QRS lebar. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita secara stepwise, artinya secara tahap demi tahap kita untuk mendiagnosis takikardia QRS lebar. Ya, kemudian juga kita mengenali juga bagaimana cara membedakan terutama ya SVT dengan aberansi ya dengan ventricular takikardi, karena dua-duanya mempunyai QRS yang lebar, tetapi konsekuensinya berbeda. Seperti kita ketahui, kalau ventricular takikardi hampir sebagian besar hemodinamiknya pasti tidak stabil. Ya, bahkan kita bisa bilang ventricular takikardi mempunyai konsekuensi yang jauh lebih berbahaya atau fatal buat pasien. Sedangkan kalau SVT ini dengan aberansi, dengan QRS lebar, konsekuensinya hemodinamika cenderung lebih stabil, sehingga pasien bisa kita work out lebih baik, sehingga atau lebih lama, kita punya waktu lebih lama untuk evaluasi pasien tersebut. Ya, nah kita mulai dulu dengan definisi. Ya, yang disebut dengan takiaritmia QRS lebar adalah, kita sudah tahu ya, takiaritmia adalah aritmia dengan takikardi, artinya kita punya rate-nya di atas 100 kali per menit. Yang disebut QRS lebar kalau durasi QRS-nya itu lebih dari 120 milisecond. Ya, seperti kita ketahui, normal QRS durasinya itu sekitar 80 sampai 120. Ya, atau 110 120. Kalau lebih dari itu, ya, kalau lebih dari 120 kita sebut sebagai QRS lebar. Jadi bagaimana kita menghitungnya? Yaitu dari awal QRS ya sampai dengan akhir gelombang QRS. Kira-kira berapa durasinya? 120 milisecond berarti 3 kotak kecil. Sedangkan jadi untuk masuk ke definisinya berarti ada takikardi dan ada QRS yang lebar. Ya, oke. Nah, penyebab dari takiaritmia QRS lebar itu ada beberapa. Ya, yang paling pertama yang harus kita aware adalah ventricular takikardi. Jadi kalau misalnya pagi-pagi atau subuh-subuh kita bangun, ya dikasih dok konsul ada takikardi, kemudian QRS-nya lebar. Ya, penyebab paling sering adalah VT, ventricular tachycardia. Penyebab kedua yang paling sering adalah bisa juga SVT dengan aberansi atau memang sebelumnya sudah pre-existing bundle branch block. Nanti saya jelasin di belakang ya. Yang disebut dengan aberansi dan pre-existing bundle branch block itu apa? Ya. Atau yang ketiga merupakan pre-excited tachycardia. Jadi misalnya pasien EKG dasarnya sudah dengan delta wave, sudah ada WPW-nya, sehingga pada waktu dia sinus atau pada waktu dia takikardi memang QRS-nya sudah lebar. Ya, nah dengan kesimpulan seperti ini, maka kita bisa tarik kesimpulan nih. Jadi kalau pasien dengan takikardi QRS lebar, ditanya kemungkinan diagnosisnya apa? Ya pertama pasti VT, kedua VT, ketiga juga VT.
ke-4 juga VT, ke-5 VT, ke-6 VT, ke-7 VT, ke-8 VT, baru sisanya itu kita bisa bilang dua lagi ini SVT dengan aberensi atau bisa juga dengan pre-existing takikardia. Jadi pasien takikardia sudah dengan delta wave. Seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi, takiaritmia, QRS lebar, paling sering adalah VT. Dan ini adalah yang harus kita aware, karena VT ini seperti saya bilang itu sangat berbahaya. Hemodinamik juga bisa tidak stabil, dan bisa sangat berbahaya untuk pasien, karena bisa pasien langsung jatuh ke kondisi yang shock, bisa tekanan darahnya bisa rendah, bahkan bisa menuju ke ventricular fibrilasi dan menuju ke asistol. Ya. Makanya kalau pasien dengan takiaritmia QRS lebar, kalau kita belum tahu atau kita nggak yakin, anggap sebagai VT sampai terbukti itu bukan VT. Ya, oke. Nah, bedanya apa sih? Nah, ini kalau sinus rhythm di episode awal-awal saya sudah cerita ya. Jadi ini jantung kita dan ini adalah baterai jantung kita. Baterai jantung kita itu ada sinus node. Sinus node ini ada di atrium kanan. Ini atrium kanan, ya, ini atrium kiri, ya. Dari atrium kanan dia menyebar ke atrium kiri, baru menuju ke AV node, baru dia masuk ke ventricle. Satu-satunya jalan dari atrium menuju ke ventricle hanya melewati AV node ini aja. Nggak ada jalan lain. Kecuali kalau misalnya ada accessory pathway. Ya, kalau tidak ada accessory pathway, maka jalan satu-satunya, jalan listrik ya, saya bilang, jalan listrik bukan jalan darah. Jalan listrik itu dari atrium menuju ke ventricle hanya melalui AV node saja, tidak bisa lewat jalur lain. Ya. Nah, ini pada saat sinus. Oh ya, sejawat sekalian, kalau misalnya ada sejawat yang memang ketinggalan di episode sebelumnya, itu semua ada di YouTube channelnya Eka Hospital atau di IG saya, ada linknya di situ. Jadi nanti boleh diikutin ya. ECG Club yang sebelumnya. Ini adalah serial yang keempat. Ya, kita akan terus memberikan ECG Club untuk edukasi untuk sejawat sekalian. Ya. Yang kedua, ini yang disebut sebagai ventricular tachycardy. Kalau ventricular tachycardy, dia sumbernya itu bukan dari atrium seperti pada sinus rhythm. Dia sumbernya dari ventricle di sini. Ya. Karena sumbernya dari ventricle, dia lebih cepat daripada atrium, maka dia mengambil alih. Ya, jadi ventricle tachycardy itu mengambil alih. Jadi fokusnya dari sini. Jadi yang tadinya kalau saat sinus dari atrium ke ventricle, pada saat VT itu dari ventricle ke atrium, dia terbalik. Ya, ventrikular ke atrium. Ya, jadi sumbernya itu dari ventrikular. Nah, kenapa menjadi lebar? Karena kalau kita lihat pada sinus rhythm, dari SA node ini, dia jalannya itu melalui conduction system. Yang melewati AV node, melewati bundle branch, left bundle branch, right bundle branch di sini. Ini melewati sistem konduksi. Sistem konduksi ini mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Makanya QRS-nya sempit. Ya, jadi secara tidak langsung dari atrium, dari ventricle kanan, ventricle kiri dan ventricle kanan, dua-duanya ini berkontraksi sekaligus, ya, simultan antara kanan dan kiri sekaligus. Maka QRS-nya menjadi QRS yang sempit karena dia lewati jalur konduksi. Sedangkan kalau VT ini dia tidak melewati jalur konduksi, jadi sebagian itu melewati dari otot ke otot sini. Ya, karena tidak melewati jalur konduksi, maka kecepatannya akan lambat. Karena kecepatannya lambat, makanya kita dapatkan QRS-nya lebar. Ya, sekali lagi ya, itu bedanya sinus sama VT. Kalau pada saat sinus, kita melewati dari sinus rhythm, melewati jalur konduksi, kecepatan tinggi. Dia adalah jalur khusus atau pathway khusus yang mempunyai kecepatan tinggi, sehingga QRS-nya sempit, karena ventricle kanan dan ventricle kiri berkontraksi sekaligus. Sedangkan kalau ventricle tachycardy, kayak di sini nih, ini sumber VT-nya ini dari ventricle kiri. Ya, jadi ventricle kiri berkontraksi terlebih dahulu, baru dia menjalar ke ventricle kanan, baru masing-masing masuk ke atrium. Nah,
karena melewati dari otot ke otot sehingga kecepatannya lebih lambat, maka QRS-nya lebar. Ya. Nah, VT itu ada beberapa jenis, ya ada beberapa klasifikasi lah. Yang pertama ada non-sustain VT. Yang disebut dengan non-sustain apabila VT-nya itu cuma 30 detik atau kurang. Jadi kalau misalnya cuma duk sampai nggak sampai 30 detik, itu kita sebut sebagai non-sustain. Kalau sustain ya itu berarti lebih dari 30 detik. Ya. Kalau misalnya VT sustain lebih dari 30 detik, kemudian hemodinamiknya nggak stabil, tekanan darahnya turun, pasiennya keringat dingin, nyeri dada, sesak nafas, balik lagi ke ACLS. Maka kita harus lakukan direct current cardioversion atau misalnya kita harus DC-shock pasien tersebut. Ya. Oke, jangan lupa ya kalau DC-shock-nya pada VT kita yang synchronize ya. Oke. Kemudian yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuknya. VT itu bentuknya ada yang monomorfik, satu jenis VT, atau yang polimorfik, namanya poli, berarti banyak, ya bentuknya banyak ya. Nah ini adalah tadi ya ventricular tachycardia yang non sustain, berarti cuma sebentar saja, cuma kurang dari 30 detik. Bedakan dengan yang di bawah yang sustain, jadi panjang lebih dari 30 detik. Ya perhatikan. Pada saat sinus, QRS-nya sempit. Pada saat VT, QRS-nya lebar. Balik ke sinus lagi, QRS-nya sempit lagi. Ya, sedangkan kalau ventricular tachycardia, seluruhnya QRS-nya lebar. Seperti saya bilang tadi. Kenapa QRS lebar? Karena pada ventricular tachycardia tidak menggunakan sistem konduksi. Jadi, dia jalannya dari otot ke otot. Ya, hanya menggunakan dari miokard ke miokard, dari sel miokard ke miokard. Makanya, menjadi QRS-nya lebar. Ya, oke. Ini yang monomorfik kita lihat ya bentuknya dari QRS ke QRS semuanya sama ya, bentuknya seragam. Ini disebut monomorfik, bentuknya satu. Sedangkan polimorfik kita lihat dari QRS ke QRS itu bentuknya beragam. Jadi dia punya beberapa bentuk. Oke. Ya. Ini adalah RVOT VT katanya ya, RVOT VT dari mana? Ya kita tahu ya ini QRS-nya lebar ya, kemudian bentuknya LBBB like. Kalau LBBB like berarti kan ini ada kayak M shape-nya itu di V5 atau V6 ya. Tapi nanti kenapa saya akan jelaskan di belakang ya. Ini juga katanya VT. Katanya vascular ventricular tachycardia. Kenapa disebut VT? Ya nanti akan kita jelasin. Ya. Ini juga ventricular tachycardia, bukan SVT ya. Nah, ini juga VT ya. Namanya kita kenal sebagai R-on-T phenomenon di mana ada QRS yang jatuh di gelombang P. Makanya terjadi polymorphic VT atau kita sebut sebagai torsa de Poinct. Ya, jadi pasien-pasien dengan long QT syndrome akan seperti ini nih. Jadi lihat nih, ini kan T-nya sampai di sini. Nah, kebetulan QRS yang ini jatuh pas di gelombang T. Ya, makanya itu menginduksi namanya polymorphic VT. Ya, nah, ini ada beberapa kondisi khusus, misalnya pada digitalis intoksikasi atau pada CPVT. CPVT ini adalah katekolamin ya, polymorphic VT, katekolaminergic polymorphic VT. Ya, jadi dia adalah bidirectional VT. Lihat deh. Jadi di sini VT-nya yang satu negatif, yang satu positif, aksisnya negatif, positif. Ini pada kondisi pada kelainan digitalis, digoksin intoksikasi, atau pada idiopatik CPVT. Ya, nanti juga akan saya jelasin ya. Ini hanya pengantar dulu ya. Nah, oke. Tadi ya kita sudah tahu bagaimana kalau takikardia, QRS lebar, itu yang paling sering adalah VT. Nah, kemungkinan kedua adalah SVT dengan aberransi. Ya, SVT dengan aberransi itu apa? Ini akan saya jelaskan kemudian ya. Nah, SVT dengan aberransi juga, QRS-nya juga sama-sama lebar juga. Tetapi berbeda. Kenapa? Karena kalau pada VT, ya, seperti saya bilang, itu kemungkinan besar hemodinamiknya tidak stabil dan bisa sangat berbahaya buat pasien. Makanya bagaimana kita mengenali kondisi VT itu menjadi sangat penting. Yang kedua, SVT dengan aberran. SVT dengan aberran ini berarti pasiennya memang kondisinya SVT,
bukan VT, tetapi sebelumnya sudah ada bundle branch block sebelumnya. Ya, atau pasien mempunyai aksesori pathway sehingga menjadi QRS-nya lebar. Ya. Jadi SPT dengan aberransi itu ada dua. Yang pertama, ada bundle branch block, baik itu bundle branch block-nya sudah ada sebelumnya atau pasiennya memang bundle branch block-nya terjadi karena fungsional. Jadi memang sudah ada bundle branch block sebelumnya atau memang karena fungsional. Karena ada refraktori pada saat takikardi atau adanya aksesori pathway di mana ada delta wave sehingga sebelumnya sudah ada delta wave sehingga QRS-nya sudah lebar. Ini dua-duanya sama-sama QRS lebar. Saya akan jelasin nanti di belakang ya. Nah, aberransi ini sangat susah untuk dibedakan dengan VT karena sama-sama takikardia, sama-sama QRS lebar, tetapi mempunyai konsekuensi medis yang sangat berbeda. Ya, yang satu mungkin pasiennya bisa stabil dengan SPT aberransi, yang satu bisa sangat berbahaya karena hemodinamiknya bisa tidak stabil. Oke. Jadi saya jelasin lagi ya. Jadi SPT dengan aberransi itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama memang ada bundle branch block. Atau yang kedua memang sudah ada aksesori pathway. Ada aksesori pathway berarti sudah ada delta wave. Ya, yang disebut bundle branch block itu apa sih? Bisa LBBB atau RBBB. Jadi seperti kita ketahui ini adalah sinus rhythm, kemudian masuk ke AV node. Nah, di sini his dan dia terbagi dua. Di sini yang ke kiri berarti ini adalah left bundle branch block. Left bundle branch, ini left bundle branch yang kiri. Sedangkan ini yang kanan, yang garis hijau ini, yang kanan ini yang right bundle branch. Ya. Nah, yang disebut dengan yang normal, kita bicara yang normal dulu. Yang normal tadi sudah saya bicara, dari his menuju ke bundle branch ini, ke kiri maupun ke kanan, dua-duanya dengan kecepatan yang sama. Makanya yang kiri dan yang kanan, dua-duanya berkontraksi simultan. Karena berkontraksi simultan, maka kecepatannya kurang lebih sama, simultan, maka QRS-nya sempit. Itu pada kondisi yang normal. Sedangkan kalau pada yang bundle branch block, ya, pada yang bundle branch block itu contohnya right bundle branch block. Ini right bundle branch block berarti yang ini yang kanannya ke block. Maka dari his menuju ke kiri aja dia, menuju ke kiri saja. Dia menuju ke kiri, dari kiri baru jalan ke kanan. Nah, itulah kenapa pada bundle branch block, dalam kondisi ini pada right bundle branch block, QRS-nya lebar. Kenapa? Karena yang melewati conduction system itu hanya ke kiri saja, lewat left bundle branch aja. Sedangkan yang ke kanan, dia lewat dari muscle ke muscle, dari miokard ke miokard. Makanya QRS-nya lebar, tidak melewati conduction system. Ya. Kondisi yang sama juga pada misalnya pada yang left bundle branch block. Kalau yang left bundle branch block, bloknya di sini nih, ya, maka dari his akan menuju ke kanan aja. Jadi dia menuju ke kanan aja. Dia menuju ke kanan aja. Yang kiri dia ke blok. Dari kanan baru dia menuju ke kiri lewat muscle to muscle, lewat miokard ke miokard. Makanya QRS-nya juga jadi lebar. Itu yang pertama ya, yang bundle branch. Yang kedua adalah aksesori pathway. Seperti tadi saya bilang, satu-satunya jalan listrik dari sinus, dari atrium ke ventricle itu hanya melalui AV node. Kalau ada aksesori pathway, ada delta wave, makanya misalnya di sini nih, saya di kiri, maka selain AV node, dia ada jalur tambahan. Namanya jalur aksesori pathway. Nah, aksesori pathway ini nggak ada remnya. Sedangkan kalau AV node ada remnya. AV node ada rem, artinya dari atrium menuju ke ventricle itu dia ada perlambatan dulu. Makanya ada namanya PR interval yang datar. Nah, ada isoelektrik PR interval. Sedangkan
Kalau accessory pathway tidak ada perlambatan, tidak ada remnya. Karena tidak ada rem, maka kalau kita lihat QRS-nya dari P, biasanya kalau normal kan begini. Nah, ya. Jadi ini ada remnya nih. Nah, ini rem PR interval. Sedangkan kalau accessory pathway dia nggak ada remnya, maka dari sini bisa langsung begini. Nah, makanya dia ada delta wave. Ini delta wave-nya itu menyebabkan QRS-nya lebar. Nah, dua kondisi inilah ya, bundle branch block atau accessory pathway yang bisa menyebabkan SPT dengan aberransi. Jadi QRS-nya lebar ya. Ini ya, SPT dengan aberransi. Kita lihat di sini ada right bundle branch block. Ya, jadi memang sudah ada pre-existing. Nah, bisa jadi pasiennya memang sebelumnya ada RBBB atau sebelumnya tidak ada juga bisa muncul. Karena ada yang namanya functional block. Jadi karena terlalu cepat sehingga yang satu itu yang bundle branch blocknya, right bundle branch-nya itu jadi terblok. Itu bisa karena functional namanya. Jadi sebelumnya nggak ada. Tapi bisa juga karena memang dari dasar, dari awal kondisinya memang sudah ada bundle branch block. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Nanti setelah selesai setelah selesai saya presentasi, kita akan latihan beberapa kasus. Kemudian setelah itu kalau ada pertanyaan saya akan jawab pertanyaannya ya. Jadi ini SPT dengan pre-existing right bundle branch block ya. Ini juga ya AVNRT dengan left bundle branch block ya. Jadi yang ke kiri, yang ke left bundle branch ya, tadi saya kan ada right, ada ini right bundle branch. Ini yang left bundle branch. Yang left bundle branch-nya ini di block. Ya. Makanya dia lewat kanan semua. Ketika dia lewat kanan, baru ke kiri, ini baru dari muscle to muscle. Makanya QRS-nya lebar. Kurang lebih sama dengan VT kan. Jadi kita kadang-kadang susah untuk membedakan, dok ini pasien apa? Pasien VT atau SPT dengan aberransi. Ya, atau ini memang pasien AF. Ya, AF memang dengan AF di sini kenapa? Oh ya, satu lagi yang mesti diketahui, yang namanya VT itu hampir pasti reguler. Hampir pasti reguler ya. Jadi kalau kita temukan adanya irregularly irregular, makanya kita butuh lead 2 panjang ya, atau di monitor kita lihat kok ini heart rate-nya naik turun, misalnya ada yang QRS-nya panjang begini, ada yang pendek seperti ini. Nah, kita curiga ini AF ya. Kemudian kita lihat oh di sini ada delta wave. Jadi kemungkinan dia lebar itu karena ada accessory pathway sebelumnya AF dengan bundle branch block pattern atau pasien juga dengan accessory pathway. Ya, sedangkan ini VT. Jadi relatively lebih reguler. Ya, kalau ini kan jelas yang A itu irregularly irregular, sedangkan kalau yang B memang reguler. Kadangkala suka irregular, kenapa, kondisi apa, nanti akan saya jelasin ya. Tetapi prinsipnya hampir pasti ventricular tachycardia itu adalah regular. Ya. Nah, ini ya tadi ya atrial fibrillation. Tadi saya bilang ini ini VT atau SPT? AF termasuk SPT ya, supraventricular di atas ventricle, supraventricular di atas ventricle, termasuk AF. Atrial tachycardia juga ya. Ini kalau kita lihat di lead 2 panjangnya nih, ya ini adalah irregularly irregular. Jadi dia memang irregular, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini hampir pasti bukan VT. Ini AF. Ya, jadi walaupun dia QRS lebar, walaupun hemodinamiknya tidak stabil, tetapi kalau dia irregular, QRS lebar, ini kemungkinan besar AF. Tapi memang dasarnya dia sudah ada delta wave. Makanya QRS-nya lebar. Atau dasarnya dia sudah punya bundle branch block, RBBB atau LBBB. Sehingga pasiennya jadi takikardia, QRS lebar. Tetapi kalau irregular, kemungkinan besar bukan VT. Nah, oke. Tadi sudah sebagai perkenalan ya, bagaimana apa yang disebut dengan takikardia, takiaritmia, QRS lebar. Bisa ventricular takikardi, bisa juga SPT dengan aberransi. Saya ulang sedikit ya. VT, takikardia, QRS lebar, hampir 80% adalah VT.
Jadi sekali lagi, kalau kita tidak yakin, silakan sejawat perlakukan sebagai VT sampai terbukti bukan VT. Ya, karena yang bukan VT itu kurang lebih hanya 20% saja. Jadi kalau takikardi QRS lebar kita anggap sebagai VT, sejawat tidak akan salah. Ya, karena itu kondisi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kita awalnya kita anggap SVT, ternyata itu VT. Kalau VT, apalagi dengan hemodinamik tidak stabil, balik lagi ke ACLS. Ya, SVT pun demikian. Walaupun dia SVT, tapi kalau hemodinamik tidak stabil, kita balik ke ACLS, maka kita harus lakukan kardioversi pada pasien tersebut. Tidak stabil apa? Tensinya turun, syok, pasien nyeri dada, pasien sesak nafas, pasien keringat dingin, itu kita harus lakukan kardioversi. Ya. VT 80%, SVT sisanya, misalnya pada pasien yang memang dasarnya sudah ada bundle branch block, atau pasien yang memang sudah ada delta wave, sehingga memang dasarnya sudah QRS lebar. Tadi saya sudah jelasin, kenapa bundle branch block QRS lebar? Karena tadi, kalau pada saat normal, di mana right bundle dan left bundle dua-duanya teraktivasi bersamaan simultan, makanya kiri dan kanan, ventrikel kanan dan ventrikel kiri, dua-duanya kontraksinya simultan, berbarengan, makanya QRS-nya sempit. Sedangkan pada yang right bundle branch block, RBBB, jalur listrik hanya dari kiri aja, dari kiri baru mulai ke kanan. Makanya QRS-nya jadi lebar, atau sebaliknya RBB pada left bundle branch block ke kanan aja, berarti dari kanan baru ke kiri. Nah, itu tidak melewati jalur konduksi, tetapi melewati dari otot ke otot, miokard ke miokard, makanya QRS-nya lebar. Bagaimana kita membedakannya? Kita cari tahu yuk solusinya. Nah, problemnya kadangkala pasien dengan wide complex tachycardia itu bisa sangat frustrating buat kita untuk membedakannya. Seperti saya bilang, ini adalah materi yang tidak mudah. Ya, makanya nanti kita harus belajar mungkin berulang-ulang, sejawat mungkin harus dengar berulang-ulang. Nanti setelah acara ini, slide-nya akan dibagi, kemudian juga akan ada link untuk YouTube-nya supaya sejawat bisa belajar lagi berulang-ulang untuk bisa memahami. Karena sekali mendengarkan tidak akan mudah. Ya, bahkan untuk spesialis sekalipun memang sangat tidak mudah. Ya, nah bisa kondisi seperti ini datang, kriterianya banyak. Ya, banyak sekali kriteria, kompleks, dan kadangkala tidak bisa dipakai atau diaplikasi pada semua kasus. Jadi kadangkala kalau kita urgent, kita di UGD, kita bingung, ini mau pakai kriteria apa? Ada Brugada kriteria, ada AVR kriteria, ada VRK kriteria, dan banyak sekali. Ya, sekali lagi, importantnya, ya untungnya sih 80% mostly VT. Jadi nggak akan salah kalau kita masih anggap itu VT sampai terbukti bukan. Sisanya baru SVT dengan aberransi, ya 15-20% ya. Nah, yang pertama-tama ya yang harus kita tahu dari seperti sejawat sekalian ketemu di maksudnya yang diajarin kita sama-sama kita belajar di Fakultas Kedokteran adalah bagaimana kita membedakan VT dengan SVT. Semua pasien pasti kita mulai dengan anamnesis terlebih dahulu. Ya, jadi dari anamnesis ada medical history yang memang sugestif di VT. Jadi kan kita nggak ngobatin EKG ya, jadi kita harus ngobatin pasiennya. Ya, jadi kita harus anamnesis dulu, dan kondisi-kondisi tertentu ini yang memang arahnya lebih ke VT dibandingkan ke SVT. Ya, pertama, pasien lebih tua, ya wajar lah ya, lebih dari 35 tahun, itu positive predictive value-nya hampir 85% itu adalah VT. Ya, kenapa? Karena pasien tua itu lebih cenderung ke VT karena biasanya sudah terjadi kelainan struktural atau sudah ada koroner dan lain sebagainya. Yang kedua, selain pasien yang usianya tua, yang kedua adalah pasiennya misalnya dari medical record, oh kita tahu, oh pasiennya riwayat serangan jantung sebelumnya, jadi sudah ada iskemik. Atau pasiennya, oh pasiennya memang ada kelainan, misalnya LA-nya dilatasi, atau LV-nya dilatasi, atau RV-nya dilatasi. Nah, sudah ada kelainan struktural atau memang sudah ada iskemik sebelumnya. Kita tahu misalnya, oh ini pasien lama dokter A, SPJP misalnya dengan riwayat serangan jantung sebelumnya, ya, atau pasien dengan CHF, atau pasien dengan memang sudah ada kelainan kardiomiopati, EF-nya cuma 25% misalnya, atau 30% ejection fraction-nya, ya. Atau bisa juga pasiennya perfectly normal, jantungnya normal, tapi pasiennya
punya riwayat sudden cardiac death di keluarga. Misalnya pasiennya, kakaknya, adiknya, om, tante, bapak, ibu, riwayat serangan jantung atau sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Jadi misalnya ada beberapa kondisi ya, OCM, congenital long QT syndrome, Brugada, ARVD. Ini nanti akan saya bahas khusus ya di satu segmen tentang penyakit kongenital yang kita bisa dapatkan dari EKG. Ya, kalau kita dapatkan kondisi-kondisi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita boleh curiga pasien ini lebih ke VT dibandingkan SVT dari anamnesis. Nah, kemudian baru, ini juga sama ya, ini adalah tabelnya aja ya. Jadi ada MI sebelumnya, ada riwayat miokard infark nggak, ada CHF nggak, ada pernah angina nggak, misalnya ada penyakit-penyakit lain, misalnya pasien dengan CKD, sudah hemodialisa, tentu saja ada hiperkalemi atau digoxin toxicity, ini sering banget bisa bikin VT. Pasien CKD datang ya sudah 2 minggu atau sudah sebulan nggak cuci darah, karena apa? Misalnya karena pasien lalai, ya pasien datang pasti sudah dengan hiperkalemi. Hiperkalemi itu pasien dengan hiperkalemi QRS-nya lebar-lebar semua. Kalau di takikardi mirip banget sama VT. Ya. Atau misalnya pasien dengan riwayat pacemaker, misalnya ada pacemaker mediated takikardi, ini akan dibahas khusus ya. Nanti ada segmen khusus saya akan bicara tentang EKG pada pacemaker, gimana cara kita baca EKG pada pacemaker, atau pasiennya misalnya dengan riwayat ICD, ya dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kondisi-kondisi pada saat ini, pada saat anamnesis kita dapatkan, kita curiga, oh kemungkinan besar VT, bukan SVT. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke kriteria EKG. Ya, nah ini kriteria EKG. Kriteria EKG itu adalah yang bisa kita lihat di EKG, ya, apakah dia memang VT atau dia SVT. Ya, ada beberapa nih. Nah, ya. Oke, jadi yang pertama adalah adanya yang ini ada yang namanya tipikal RBBB, gambaran RBBB yang tipikal atau LBBB yang tipikal. Kalau gambaran LBBB dan RBBB-nya tidak tipikal, ya, tidak tipikal, maka ini adalah VT. Nanti saya akan jelasin satu persatu dengan contoh, ya. Kemudian aksisnya, QRS aksis. QRS aksis kita tahu ya, kita lihat di salah satunya kita bisa lihat di 1 sama AVF. Kalau dua-duanya di lead 1 dia negatif, di lead AVF juga dia negatif, ini namanya aksis yang northwest axis, ya. Kemudian AVR-nya dia positif, ini berarti no man's land, northwest axis, ini kemungkinan besar VT. Atau misalnya QRS-nya sangat lebar, lebih dari 160 milisecond. Ya, ini juga VT. Kemudian ada AV disosiasi. Yang disebut AV disosiasi apa? Berarti P-nya sama QRS-nya jalan sendiri-sendiri. Jadi kayak TAVB. Tapi kalau total AV block itu, atrium lebih banyak daripada ventricle. P lebih banyak daripada QRS. Sedangkan kalau VT, QRS lebih banyak daripada P. Makanya P-nya akan tenggelam di dalam QRS. Atau yang ada namanya capture beat atau fusion beat yang akan saya jelasin di belakang nanti ya. Nah, ini juga ada Brugada sign, Josephson sign, ya, dan ini beberapa gambaran kriteria. Nanti saya jelasin satu-satu ya supaya lebih jelas. Ini. Nah, tadi saya sudah cerita. Yang pertama adalah AV disosiasi. AV disosiasi itu apa? Jadi AV disosiasi itu di mana P sama QRS itu jalan sendiri-sendiri seperti total AV block. Yang membedakan adalah kalau total AV block P-nya banyak, P, QRS, P, ada QRS gitu ya. Sedangkan kalau VT, QRS banyak, P-nya akan ada jalan sendiri-sendiri dan P-nya ini lebih sedikit dibanding QRS-nya. Kita lihat sini, ini QRS semua ya. Nah, kalau kita amati lebih jelas, maka kalau kita lihat VT itu kita harus amati QRS-nya dengan detail. Kita lihat, oh di sini nih ada yang berbeda nih, sama sampingnya beda tuh. Nah ini namanya gelombang P yang tenggelam di QRS. Ini juga kita lihat nih, ini bentuknya seperti ini. Ini ada yang nonjol sedikit. Nah ini QRS, ini P sebenarnya yang tenggelam di dalam QRS. Kalau di sininya nggak ada apa-apa, di sini ada tonjolan sedikit. Oh ini P yang tenggelam dalam QRS ya.
Jadi P-nya jalan sendiri-sendiri, QRS-nya jalan sendiri-sendiri. Ya, ini yang disebut sebagai AV disosiasi. Kalau ada AV disosiasi, ya, kalau ada AV disosiasi, maka kita bisa bilang ini adalah pasien dengan kecurigaan VT atau most likely dia VT. Ya, karena SVT tidak seperti ini. Ya, kemudian lagi. Nah, ini yang disebut sebagai capture beat dan fusion beat. Yang disebut dengan capture beat, tadi saya bilang ya, kalau misalnya VT itu kan jalan sendiri-sendiri. Jadi A-nya jalan sendiri-sendiri, ya, QRS-nya juga jalan sendiri-sendiri. Ada satu titik di mana dari A, dari P bisa masuk ke QRS. Ini sinus nih. Nah, di tengah-tengah VT, tiba-tiba ada sinus, ada P QRS. Nah, ini yang disebut sebagai capture beat. Ya, capture beat namanya. Jadi kalau di tengah-tengah VT kita lihat, oh tiba-tiba ada gelombang sinus, most likely VT. Ya, itu namanya capture beat. Berarti capture berarti gelombang P berhasil masuk ke QRS. Jadi seperti gelombang QRS, seperti gelombang QRS pada sinus. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah VT tiba-tiba ada QRS yang seperti sinus atau tiba-tiba sinus bentuknya, nah itu adalah capture beat. Nah, yang beda dengan fusion beat, nah ini kita lihat nih, ini adalah VT. Ini adalah capture beat. Di mana ada sinus, baru VT lagi. Ya. Nah, ini adalah fusion beat yang biru ini. Ya, lingkaran biru, ya. Fusion beat itu artinya adalah gabungan, fusion namanya fusion, gabungan antara gelombang QRS di VT sama gelombang sinus. Jadi ini adalah gabungan. Jadi gabungan antara VT, gelombang QRS VT dan gelombang QRS saat sinus itu namanya adalah fusion beat, fusion. Ya. Oke ya, jadi kalau di tengah-tengah VT tiba-tiba ada gelombang sinus, QRS sinus, itu namanya capture beat, most likely VT. Kalau misalnya di tengah-tengah gelombang VT tiba-tiba ada sinus, kemudian juga sebelumnya kok ada bentukan peralihan antara sinus dan VT, itu namanya fusion beat. Dua kondisi ini most likely VT. Nah, ini adalah tadi kondisi yang saya bilang kalau kita lihat di prekordial lead. Ya. Prekordial lead itu adalah prekordial adalah lead V1 sampai V6. Kalau kita lihat V1 sampai V6 semuanya positif, atau kita lihat di V1 sampai V6 semuanya negatif, ini kemungkinan besar VT. Ya, karena dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi SVT sekalipun tidak pernah ada seperti ini kejadiannya. Ya, jadi kalau makanya saya bilang tadi untuk mendiagnosis membedakan apakah ini VT atau bukan VT ada beberapa kriteria. Ini kriteria-kriteria yang saya jelaskan, gambaran-gambaran yang kita jelaskan yang harus kita amati satu persatu supaya kita bisa tahu. Nah, enaknya lagi di sini nih kita lihat nih. Di sini nih ini normal nih. Ini ada tonjolan di sini. Nah, ada AV disosiasi. Ya kan? Jadi ada kondisi-kondisi khusus kita harus menggabungkan beberapa kriteria untuk menunjukkan apakah dia memang VT atau non VT. Ya, oke. Misalnya di sini juga nih. Sini kita lihat nih ada P jelas ya. Mungkin di sebelah-sebelahnya juga nggak terlalu jelas. Bisa berbeda ya. Oke. Ya, kondisinya kalau positif semua atau negatif semua, kita bisa bilang ini adalah VT. Nah, ini ada dua ya namanya Brugada sign sama Josephson sign. Kalau yang disebut yang lebih gampang adalah Josephson sign. Kalau Josephson sign itu artinya pada saat dia turun, pada saat QRS-nya turun ini dia ada takik di sini. Ini Josephson sign namanya. Nih. Ya. Kalau Brugada sign itu dari awal QRS sampai akhir QRS, dari awal QRS sampai ke puncak QRS, itu dia lebar, lebih dari 100 milisecond. Ada yang bilang 70 juga. Lebih dari 100 milisecond artinya lebih dari 2 kota kecil. Ya, 2,5 kota kecil, ya. Lebih dari 100 milisecond berarti lebih dari 2. Kenapa? Atau kita juga bisa bilang Brugada sign ini berarti yang turun lebih landai dibandingkan yang naik. Lihat ya, kalau yang turun ini lebih landai,
yang turun lebih landai, sedangkan naiknya tuh zut cepat gitu. Nah, kalau yang turun lebih landai daripada yang naik, itu disebut juga kita sebagai salah satu tanda, itu namanya Brugada sign. Ya, kenapa? Jadi yang turun itu awal QRS-nya, jadi dia lebih lambat progresnya, baru yang akhir. Kalau yang akhir cepat, makanya lebih cepat. Ya, karena kalau kita ketahui kalau dia normal, kalau dia lewat jalur konduksi, maka kecepatannya pasti akan cepat, tidak mungkin landai. Karena dia landai dulu baru cepat, ya ini berarti kemungkinan besar adalah dari miokard ke miokard, berarti yang turun ini dari miokard ke miokard, baru yang naik ini lewat jalur konduksi. Kan kebalik, ya harusnya dia curam dulu baru landai. Ini landai dulu baru curam, ya. Jadi lambat dulu baru cepat, ya. Ini salah satu tanda VT. Nah, kalau kita lihat di V1 pada gambaran RBBB, ini adalah yang di bawah ini RBB yang normal. RBB yang normal itu berarti kalau kita bandingkan kuping kelincinya, yang sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan, yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan, lebih pendek dari yang sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah kiri lebih tinggi daripada yang sebelah kanan, ini salah satu tanda juga untuk kondisi ventricular tachycardia. Ya. Jadi kalau RBBB, yang pertama bisa kita lihat adalah, lihat aja itu RSR-nya, yang mana lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi dia yang sebelah kanan, itu normal. Kalau yang tingginya sebelah kiri, itu tidak normal. Ya, oke, ini bundle branch pattern ya. Nah, tadi saya sudah jelasin ya, jadi EKG, SPT dengan aberransi itu bisa dua. Yang pertama memang sudah ada bundle branch pattern sebelumnya, atau memang sudah ada delta wave, ada WPW, sehingga bisa menyebabkan QRS-nya lebar. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan VT dengan SPT aberransi dengan menggunakan kriteria? Ada banyak kriteria ya, ada ACC algorithm, ada Brugada, ada Verrecke, ada Griffith, ada airwave peak time, ya. Semuanya ini kriterianya banyak sekali dan membingungkan. Tetapi coba dibandingin deh, liatin. Semuanya sensitivitasnya bagus, tapi spesifiknya nggak ada yang bagus. Sensitivitasnya bagus, spesifiknya nggak bagus. Sedangkan kalau sensitivitasnya rendah, spesifiknya rendah, sensitivitasnya tinggi, sensitivitasnya rendah. Ya, oke. Jadi pasien-pasien dengan VT atau SVT, kalau kita menggunakan algoritma, ya, kita tidak bisa menggunakan algoritma secara spesifik karena tidak ada satupun algoritma yang sensitivitasnya bagus, spesifitasnya bagus, nggak ada. Jadi kalau sensitivitasnya bagus, berarti spesifitasnya tidak bagus. Atau kalau spesifitasnya bagus, sensitivitasnya tidak bagus. Ya. Nah ini saya akan jelasin satu aja yang memang paling sering kita gunakan dan dia memang dia memang paling banyak digunakan. Ya, oke. Yang pertama, sebagian besar sih semua kriteria ini sudah saya jelasin tadi di awal, ya di awal-awal tadi ya. Misalnya kita lihat absent yang pertama, step pertama, absent of an Rx complex in all precordial lead. Ya, ini tujuannya bisa jadi bilang apakah dia di precordial lead-nya negatif semua atau positif semua. Tadi sudah saya jelasin ya. Kalau dia negatif semua atau positif semua, maka kita curiga. If yes, maka VT. Kalau yes, langsung VT. Ya, ini namanya, ini step pertama dari Brugada kriteria. Ya, sekali lagi ya saya jelasin ya. Step pertama kita lihat precordial lead. Jadi lead precordial V1 sampai V6. Apa dia positif semua atau negatif semua? Kalau yes, maka VT. Langkah kedua, tadi sudah dijelasin juga, dari awal QRS sampai ke puncak QRS, kira-kira apakah dia lebih dari 100 milisecond? 100 milisecond berarti 2,5 kotak kecil. Kalau lebih, ya maka dia VT. Seperti saya bilang ya, ini awalnya dia landai, kemudian baru akhirnya dia curam. Itu pasti sesuatu yang salah. Karena yang normal di awal ini dia menggunakan conduction system. Kecepatannya lebih cepat.
Nah, kalau kayak begini, maka kita tahu yang di awal ini dia menggunakan myocard, dari myocard ke myocard. Baru yang akhir dia menggunakan conduction system. Ini salah. Jadi kalau lebar dari awal QRS sampai dengan puncak, itu lebih dari 100 milisecond, ini termasuk tadi Joseph Brugada kriteria, ya, yang step 2, maka kita sebut sebagai VT. Oke. Yang ketiga, AV disosiasi, itu ada yang raise hand, kalau ada yang mau tanya boleh dicek, ada yang nanya. Kalau boleh misalnya itu terkait dengan ini, biasa saya potong nanti ya. Jadi yang kedua, dari awal QRS sampai ke puncak QRS sampai ke S, kita lihat lebih dari 100 milisecond. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah AV disosiasi. Ya, tadi sudah dijelasin juga. Jadi karena pada saat VT, P sama QRS itu jalan sendiri-sendiri. Kalau kita dapatkan AV disosiasi, maka dia VT. Ya. Nah, ini adalah kriteria yang paling saya suka. Jadi kalau begitu dapat takiaritmia QRS lebar, pertama-tama saya lihat adalah adakah jendolan-jendolan yang berbeda dengan samping-sampingnya. Kayak di sini kita ada jendolan di sini yang beda dengan samping-sampingnya. Yang samping-sampingnya nggak ada. Ya, atau ini lebih tinggi puncaknya dibandingnya samping-sampingnya. Ya. Kalau ada jendolan-jendolan seperti ini, oh kita tahu nih, jangan-jangan ini adalah gelombang P yang tenggelam di dalam QRS. Kalau ada VT. Ya, oke ya, kita udah belajar 3 ya. Bagaimana stepwise. Jadi langkah pertama, saya ulang lagi, yang pertama, apakah ada semuanya positif atau semuanya negatif di prekordialit? Yang kedua, dari awal gelombang QRS sampai puncak QRS S itu, apakah dia lebih dari 100 milisecond? Artinya dia landai dulu baru cepat. Kalau iya lebih dari 100 milisecond atau 2,5 kotak, maka VT. Ketiga ada AV disosiasi. Ini yang paling gampang. Yang kriteria keempat yang paling susah menurut saya. Ya, jadi ini adalah kita lihat nih morfologinya apa di V1 dan V6-nya. Apakah LBBB atau RBBB? Ya, kemudian kita harus bandingkan dengan morfologi RBBB dan LBBB yang normal. Tipikal atau non tipikal? Kalau dia tipikal berarti dia SVT dengan aberransi atau bukan VT. Kalau non tipikal bentuk RBBB-nya tidak normal, ya itu berarti adalah VT. Contohnya tadi yang kuping kelinci yang RBBB. Kalau normalnya kan berarti normalnya kan ini dulu baru tinggi gitu ya, yang sebelah kiri baru ini. Kalau dia begini, ya berarti ini kan bentuknya tidak normal atau tidak tipikal. Ya, salah satunya ini. Nanti akan beberapa kita lihat ya. Kalau dia yang disebut tipikal yang seperti apa, yang non tipikal seperti apa. Ya, kalau semua ini dia lolos, ya berarti kemungkinan dia SPT. Ya, jadi ada 4 ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, Brugada algorithm, ada yang disebut VT, ada yang disebut SPT. Yang disebut kriteria yang tipikal itu apa? Nah, tipikal seperti ini nih. Kita lihat nih, ini RBBB, ini yang RBB ya. RBBB-nya tipikal, lihat nih. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, kalau kita dapatkan bentuknya seperti ini, ya, di mana yang sebelah kanan lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, atau RBBB bentuknya seperti ini, ya, di mana cuma satu monofasik aja. Nah, ini kemungkinan besar adalah VT. Nah, kalau RBBB kita lihat 2 ya, satu di V1 sama di V6. Kalau di V6 kita lihat harusnya R-nya itu lebih gede daripada S. Jadi kalau R-nya lebih kecil daripada S, atau bahkan R-nya kagak ada sama sekali, nah ini adalah VT. Oke, sekali lagi ya. Saya ada gambar nggak ya? Oh, nggak ada. Habis ini tinggal praktis ya. Jadi kriteria yang keempat, ini yang terakhir, menurut saya ini yang paling ribet ya. Jadi karena kita harus benar-benar paham dulu yang disebut RBBB yang normal itu seperti apa. Ini RBBB yang normal. RBBB yang normal tuh bentuk V1-nya seperti ini dan bentuk V6-nya seperti ini.
V1-nya berarti RSR, di mana R yang sebelah kanan lebih tinggi daripada R yang sebelah kiri. Kalau lain dari ini, berarti VT. V6-nya seperti apa? V6-nya ya, V6-nya harusnya R lebih tinggi daripada S. Ya, kalau kebalikan itu VT. Ini pada RBBB. Ya. Oke, nanti slide-nya dibagikan kok, jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian yang kedua, kalau LBBB ya, LBBB ya, M shape-nya ada di V6, seperti kita tahu V5, V6 gitu ya. Nah, LBBB yang tipikal ya sejawat sekalian harus tahu LBBB itu tidak pernah ada Q, tidak pernah ada Q. Jadi kalau ada Q di V6 itu pasti VT. Kalau V1 seperti kita tahu ya RS ya. Jadi R-nya kecil, S-nya yang lebar. Ya. R-nya kecil, S-nya yang lebar. Bukan seperti ini. Ini R-nya yang lebar, ya, kemudian S-nya sempit. Ini juga seperti tadi kita lihat ya kriteria yang kedua. Kalau dari awal ini sampai ke ini dia lebih lebar daripada yang ke belakang. Jadi ini lebih landai dibandingkan dengan yang ke belakang. Ini lebih cepat. Ini berarti dari myocard ke myocard, baru ke sini dari cochlear system. Ini adalah LBBB yang normal. Jadi untuk kriteria Brugada yang keempat, sejawat sekalian harus menghafal bentuk yang normal itu seperti ini pada RBBB. 2 lit aja, V1 dan V6 aja. RBBB yang normal seperti ini bentuknya, atau LBBB yang normal bentuknya seperti ini, V1, V6. Di luar itu VT. Ya, oke? Oke. Sekarang ECG practice. Udah ada ini ya, udah ada pertanyaan atau apa? Oh, nanti dulu deh. Nanti dulu ya. ECG praktis dulu ya. Ya, habis ini baru saya akan jawab satu-satu ya. Oke. Saya akan ini dulu. Sorry. Saya akan tampilkan ini. Ya, biar sejawat cerna dulu ya. Kurang lebih 1-2 menit ya, biar dicerna dulu step-stepnya. Jadi saya akan menggunakan step ini. Tadi saya bilang karena kriterianya banyak sekali, kita tidak bisa menggunakan semua kriteria. Ya, jadi akan sangat susah sekali untuk kita menghafal semua kriteria. Menurut saya yang cukup sederhana adalah ini, hanya 4 step yang kita harus hafal. Sekali lagi ya, nanti ada beberapa, nanti ke belakang ada ECG practice kurang lebih ada 10 EKG, kita sama-sama belajar dan tentukan ini VT apa SVT dengan aberansi. Gampang nggak? Enggak. Kadang-kadang saya juga salah gitu ya. Tapi kita melihat dari kriteria ini. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama positif semua atau negatif semua. Ya. Yang kedua dari awal QRS sampai ke akhir sampai ke puncak S ya itu lebih dari 100. Ada AV disosiasi atau morfologi LBBB dan RBBB yang tidak tipikal. Itu berarti VT. Saya pribadi lebih suka langsung, biasanya kalau kita dapat EKG, kalau memang kita langsung cari, tadi saya bilang ada tonjolan-tonjolan yang tidak normal nggak? Kalau ada tonjolan tidak normal, kanan kirinya ternyata nggak ada, langsung VT, AV disosiasi. Saya lebih suka langsung jam itu yang ketiga. Tapi kita belajar, karena kita belajar stepwise dari awal, dari 1, 2, 3, dan 4. Ya. Saya berhenti dulu sampai di sini 1-2 menit ya 1-2 menit ya kemudian nanti baru kita belajar ECG biar dipahami dulu. Oke. Kalau udah ada ECG praktis itu adalah yang terakhir. Nanti setelah itu baru kita mulai pertanyaan. Jadi kalau udah mulai ada yang pertanyaan, boleh dijawab, boleh diketik di Q&A. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, itu akan jadi PR buat saya. Ya kita kan sama-sama belajar. Ya jadi saya PR buat saya. Kalau saya sudah tahu jawabannya, akan saya jawab. Ya sekali lagi kita di kriteria ini dulu yuk, biar sama-sama kita mendalami dulu 1, 2, 3, 4. 1 menit ya, habis itu kita mulai ECG praktisnya.
Oke, kita lanjut ya. Oke, ini yang pertama, yuk. Boleh diamati-amati dulu. Diamat-amati dulu. Ya, terus poolingnya jalan boleh, yuk. Yuk. Jangan takut untuk menjawab ya, nggak ada ini kok, tidak ada. Saya yakin justru ketika sejawat sekalian berani untuk menjawab, kita sama-sama belajar gitu. Ya. Tenang, ada 10 EKG kok. Santai aja kita di hari Sabtu ini kita santai sama-sama belajar ya. Kurang lebih 2 menit ya. Diamat-amati dulu ya. Apakah ini VT atau SVT dengan aberransi? Udah ada 55 yang jawab. Oke, yuk di end poll-nya. Jadi hampir sebagian besar 80% menjawab VT, yang kedua menjawab SVT ya. Jadi kita balik lagi ya. Sekali lagi, yang pertama apa tadi? Kita lihat yang pertama kriterianya apakah positif semua atau negatif semua di V1 sampai V6. Ya, kita lihat V1 negatif, V2 negatif, V3 negatif, V4 negatif, V5 negatif, V6 positif. Berarti tidak memenuhi kriteria ya. Berarti dia masih mungkin. Kita turun ke bawah. Kriteria kedua. Kriteria kedua dari awal QRS ya, dari awal QRS sampai dengan puncaknya apakah lebih dari 70 milisecond, lebih dari 100 milisecond, sorry ya. Dari awal QRS kita lihat di V1 nih, V1 kayaknya agak jelas nih ya. Nah, kita lihat di V1, nah di awal kita lihat di sini ya, sampai di sini apakah lebih dari 2,5? Yes, lebih dari 2,5, hampir 3 kotak itu. Ini adalah VT. Kalau kita lihat lagi kriteria ketiga, ada apa? Ada AV disosiasi nggak? Ada nih tonjolan di sini tuh. Yang di sebelah-sebelahnya nggak ada. VT. It is definitely VT. Ya, pada pasien ini ya. Oke. Yang keempat juga kalau kita mau lihat apakah ini bentuknya apa? RBBB apa LBBB? Ini adalah bentuknya adalah LBBB. Ya, bentuknya LBBB. Tapi juga kita lihat tadi ya, karena memang dari sini awal ini sampai akhir ini lebih dari 100 milisecond, maka ini adalah VT. Oke, lanjut. It's VT. Kedua, full, yuk jalan. Dilihatin dulu, kalau memang belum masih ragu, lihat dulu aja apa nih kira-kira gitu. Oke, handful. Lebih banyak jawab VT, tapi kurang lebih beragam ya, sejawat sekalian. Oke.
Nah, sebenarnya dari sini saya juga sudah kelihatan ya. Tadi saya bilang kan bagaimana saya lebih suka ya, saya lebih suka langsung kita lihat ada yang aneh apa enggak, ada tonjolan apa enggak, kita lihat sini nih tuh. Tuh. Atau ini. Nih. Ya, nih. Ya. Ya, ini kemungkinan besar VT. Ya, kenapa? Yang pertama kalau kita pakai stepwise boleh ya, kita pakai stepwise. Yang pertama kita lihat apakah ada semuanya positif atau semuanya negatif di prekordial. Enggak, ya ternyata ini V1 positif, V2 positif, V3-nya negatif. Oke, lewat. Yang kedua, dari awal QRS sampai puncak S atau sampai ke dalam lebih dari 2,5 apa enggak? Kalau kita lihat di sini nih, di sini sampai ke puncak sampai lebih dari 2,5 enggak ya. Berarti gagal. Yang ketiga ada AV disosiasi enggak? Ada AV disosiasi. Itu VT. Ya. Atau yang keempat kita lihat morfologi, ini apa morfologi? RBBB. Tadi saya bilang yang normal, yang tipikal apa? Yang tipikal itu ini tipikal nggak? Tipikal RBBB ya, di mana yang kanan lebih daripada kuping kelincinya, yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri, bukan yang kiri lebih ini daripada yang lebih tinggi daripada yang kiri, lebih tinggi daripada yang kanan, itu VT. Ini kan normal, di mana yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Ya, ini adalah morfologi RBBB yang normal, tetapi ada AV disosiasi. Ya. Tapi saya mau tambahin ada beberapa kriteria yang tidak masuk di Brugada kriteria, tapi itu sudah disebutin. Tadi contohnya apa? Lead satunya negatif, lead AVF-nya negatif. Ini adalah north axis, northwest axis. Ya, berarti no man's land. Ini artinya salah satu adalah menunjang untuk VT. Sorry, satu negatif, AVF negatif, dan AVR positif. Tuh. Ya. Ini adalah salah satu kriteria yang menunjang juga untuk VT. Ya. Oke, yuk lanjut yuk. Silahkan. Pooling. Kalau butuh waktu, nggak ada masalah kok ya. Ini menjebak nih, kayak gini nih. Saya mau nunjukin ini sesuatu yang menjebak. Yang menunjukkan kadangkala juga tidak bisa 100% kita percaya dengan algoritma. Ya. Saya tunggu 1 menit ya. Oke, handphone yuk. 78% jawab SPT. Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, ini memang SVT ya, jadi bukan VT ini, pokoknya intinya bukan VT. Tapi kalau kita lihat, kenapa dia QRS lebar? Tadi saya bilang, karena pasiennya memang di awal punya existing right bundle branch. Tapi kalau kita, yang maksud saya menjebak itu ini, kalau kita masuk ke kriteria Brugada, mungkin ini menjebak, apakah semuanya positif di prekordial? Iya, kita bisa bilang, oh ini VT. Ya, itu salah satu yang menjebak. Ya, tapi kalau kita lihat kriteria-kriteria yang lain tidak mendukung. Ya, baik yang kedua, yang ketiga, kita lihat ada P, ada QRS ya. Jadi P, semua P diikuti QRS ini adalah sinus rhythm dengan right bundle branch. Ini salah satu, ini contoh yang menjebak yang mau saya tunjukin gitu ya. Tapi benar, ini bukan VT. Ya. Jadi pasien dengan takikardia, QRS lebar, sinus takikardi dengan right bundle branch block. Ya. Oke. Good ya. Yuk lanjut yuk. Ini. Silakan pooling. Kurang lebih masih ada 5 EKG lagi. Habis itu saya jawab pertanyaannya.
1 menit ya, 1 menit. Dilihat dulu. Oke, yuk. 70% jawab VT. Ya. Dan apa jawabannya? Kurang lebih betul ya, VT ya. Yang pertama, kita bisa lihat ya. Apakah positif semua atau negatif semua di V1 V6? Tidak ya. V1-nya positif, V6-nya negatif. Kedua, dari awal QRS sampai ke puncak ini apa lebih dari 2,5? Enggak juga ya. Dari awal QRS ini sampai ke puncak S ini apa lebih dari 2,5? Tidak. Gagal. Yang ketiga, kita lihat ada AV disosiasi nggak? Ada nggak ya? Saya sih nggak ngelihat ya. Ada AV disosiasi apa enggak ya? Ya agak susah. Kadang-kadang VT juga bisa one to one. Ya mungkin ini ya. Nih. Nah, ini dibandingkan yang sebelah-sebelahnya ya. Tapi juga kita nggak terlalu jelas. Ya, kita masuk ke kriteria keempat. Ini RBBB. Nah, lihat kan RBBB tapi kuping kelincinya yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Ini pasti kemungkinan besar VT. Terus kriteria tambahan apa? Lead satunya negatif, AVF-nya negatif, AVR-nya positif, VT definitely. Ya, oke, yuk lanjut yuk. Nih, Mohon maaf, Dok. Gambarnya belum bisa ke-show, Dok. oh, gambarnya belum bisa ke-show. Iya. Yang ini udah? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yuk, coba yuk. Ini SPT apa VT? 1 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa semua nggak apa-apa. Ya. Ya, yuk Enpul, yuk. Oke, kita lihat ya. Sebagian besar jawab, wah rata nih. Ada VT apa SPT ya? Jawabannya apa kurang lebih? Ini adalah SPT ya. Yang pertama, kita lihat kriteria pertama ya. Sekali lagi, ada nggak negatif semua atau positif semua di V1 sampai V6? Tidak ya, karena V1-nya negatif, V6-nya positif. Ya, oke. Yang kedua, apakah dari awal IRS sampai dengan ke puncaknya ini lebih dari 2,5 kotak? Ada nggak? Tidak ada. Ya, berarti dia bukan VT. Kemudian yang ketiga, apakah ada AV disosiasi? Agak susah dilihat ya, tapi memang kelihatannya sih hampir semuanya tidak ada AV disosiasi. Yang keempat, bentuknya juga ini LBBB dan khas ya. Jadi ini memang benar ini SPT, AVRT, AVNRT dengan left bundle branch block ya, dengan PQRS, PQRS ya. Oke. Yuk, lanjut ya. Yuk, ini yuk, full. Harusnya sih ini benar semua dong. Coba dilihatin ya.
Oke, 1 menit ya. 80%, 79% jawab ini adalah VT. Kok N ya? Sorry. Saya share screen. Mana tadi? Ya. Sorry ya. Ya, jadi ini VT ya. Jadi kita lihat tadi ya. Ada nggak positif semua atau negatif semua di prekordial? Tidak ada. Yang kedua, dari awal gelombang QRS ini sampai ke puncaknya ini lebih dari 2,5 kotak nggak? Saya rasa di sini tidak ada, tapi di sini iya nih. Kita lihat nih, ini AVL nih, lihat satu di sini sampai di sini ya. Ya mepet lah ya nih di awal QRS ini sampai sini, kayak kurang lebih dari 2,5 kotak ya. Ya mepet lah ya. Terus kita lihat yang ketiga, ada AV disosiasi nggak? AV disosiasi juga agak sulit dilihat, tapi di sini kita lihat ada nih tuh. Ya dibandingin sama sebelah-sebelahnya ya. Nggak ada ya. Oke, di sini juga nggak ada tuh. Oke, yang keempat kita lihat juga, ini RBBB apa LBBB? Ini RBBB. Ini RBBB dengan monofasik. Ya, R monofasik ya, jadi cuma satu R doang gitu ya. Dengan R monofasik ini adalah bentuk yang tidak tipikal. Jadi ini adalah ventricular tachycardia. Ya, oke. Lanjut. Yuk, full. Sedikit lagi sih, tinggal 3 lagi kalau nggak salah EKG-nya. Habis itu selesai ya. Makin bingung nggak? Makin bingung ya. Memang maka saya bilang ini memang sesuatu yang tidak mudah. Ya. Ayo, diamat-amati EKG-nya benar ya sebelum diambil kesimpulan ya. Yuk, handful. Ya. Oke. Kira-kira apa? Ini adalah VT ya. Ada positif semua, negatif semua. Iya, ya ini positif semuanya. Lead 6 juga positif semua. Kurang lebih V1 sampai V6 kurang lebih positif semua, bisa VT. Tapi kalau kita mau ngambil yang lain juga boleh. Misalnya yang kedua, kita lihat dari awal QRS sampai puncaknya apakah lebih dari 2,5 di sini misalnya sampai ke sini. Tidak ya. Kemudian ada AV disosiasi nggak? Ada nih, lihat nih itu. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini, atau yang keempat kita lihat RBBB apa LBBB. Ini RBBB. Jelas RBBB-nya nggak khas, nggak tipikal. Tuh yang sebelah kiri lebih tinggi daripada yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah memang VT. Ya. Oke. Yuk lanjut ini. Tolong diamati benar-benar ya, diamati benar-benar ini. Ini juga jebakan sih. Satu menit tuh waktunya, jadi nggak usah buru-buru, santai aja ya. Kalau emang mau dilihat-lihat dulu sebelum dijawab, boleh. Oke. Yuk kita lihat apa ini, SVT apa VT? Jawabnya apa? Ini pertama-tama ini regular apa irregular? Ya.
Ini regular apa irregular? Regular ya. Walaupun dia sekitar kita lihat sedikit-sedikit ada yang kayak irregular, tapi ini adalah regular. Nah, ini tadi saya bilang ini agak sedikit menjebak juga. Kenapa kalau kita lihat begini tuh? Ya, kok kayak ada yang negatifnya lebih tinggi atau positif lebih tinggi seperti ini. Ya, kalau kita masuk ke kriteria, yang pertama awal ya, positif semua atau negatif semua V1 sampai V6 ada nggak? Tidak ada. Kemudian yang kedua, dari awal QRS sampai ke puncak, apakah memang ada lebih dari 100 milisecond? Kita lihat di V1 di sini ya, di 1 ini ya, sampai ke puncak ini ada nggak lebih dari 2,5 kotak? Tidak. Yang ketiga, ada AV disosiasi nggak? Kok kayaknya ada ya? Gitu. Maksudnya kita juga susah ngeliat tuh kayak gini tuh. Ya, tapi ternyata buktinya AVRT. Ya, AVRT ini adalah SPT. Ya, ini tadi saya bilang ini jebakan. Ya, tapi kalau sejawat sekalian bilang ini juga VT, menurut saya juga nggak salah. Ya, karena memang benar ada AV disosiasi. Kesannya kayak AV disosiasi, tapi ternyata mungkin itu cuma artefak. Terus RBBB juga di lead 1, di lead V1. Oh, virtual background saya. Bentar ya. Jadi harus gimana nih? Oh, ini ya, virtual background star ya. Sorry ya. Videonya mana? Non. Mana non? Ke atas. Oke, ya. Thank you. Terima kasih ya. Saya balik ya. Saya share screen lagi. Dari awal lagi deh. Oh, nih. Ya, ini real case ya. Jadi real case, ya makanya saya bilang ini kasusnya kasus jebakan. Ya, ini mau menunjukkan aja kalau ternyata memang nggak gampang. Dengan semua kriteria-kriteria tersebut, memang sensitivitas dan spesifitasnya tidak ada yang bagus. Tapi bukan berarti kita akhirnya menyerah ya, nggak mau belajar gitu ya. Ini adalah real case, nyata SPT. Ketika saya terima juga, oh ada VT nih, saya bilang gitu. Nyata bukan. Ya, salah satu yang jebakan saya bilang ya. Oke, tinggal kalau nggak salah tinggal 2 lagi. Yuk, ini ya udah ketahuan deh. Yuk. Sebentar lagi ya. Oke. Yuk. Lebih banyak jawab VT ya daripada SVT. Benar. Di tengah-tengah yang QRS lebar ini tiba-tiba ada yang sinus. Ada yang sinus. Ada yang sinus. Ini namanya apa? Capture bit tadi sudah bilang ya. Nih, capture bit. Ini VT, khas untuk VT. Ya, jadi di tengah-tengah yang QRS lebar atau di tengah-tengah VT tiba-tiba ada yang sinus, ada yang QRS-nya sinus. Artinya dari P berhasil masuk ke ventricle. Dari atrium berhasil masuk ke ventricle, ada sinusnya. Ini VT. Ya, oke. Yuk, kalau nggak salah tinggal satu ini sama yang terakhir, habis itu udah. Yuk, silakan. Ini juga kayak jebakan. Hati-hati, dilihatin dulu ya.
Oke, makin banyak yang jawab ya. Oke, terima kasih. Jawabnya adalah SVT bukan VT. Jawabannya adalah benar ya. Jadi ini lihat tadi ya, kalau ini adalah AF. Tadi saya bilang kan ini irregularly irregular. Jadi VT tidak mungkin irregular. Jadi kalau kita lihat sini ini non regular nih. Ya ada yang sempit, ada yang lebar gitu ya. Jadi AF dengan sebelumnya ada delta wave. Ya, jadi ini adalah kita sudah tidak masuk ke kriteria kalau dia irregular. Jadi kalau sudah dapatkan seperti ini, atau sudah dapatkan kayak tadi, ini sudah ada delta wave atau capture bit atau fusion bit, kita udah nggak masuk ke kriteria, karena itu definitely jelas. Ini juga irregular, bukan VT pasti. Ya, karena VT tidak mungkin irregular. Yang membuat dia irregular cuman kalau ada ini, ada capture bit atau ada fusion bit yang mungkin bisa bikin dia irregular. Sedangkan kalau dia, makanya kita butuh monitor untuk lead 2 panjang, kita lihat, kok ini kayaknya irregular banget ya. Kemungkinan besar dia adalah AF. Ya, jadi VT tidak irregular. VT adalah regular. Ya. Oke, ini apa? Yuk. Kayaknya ini yang terakhir deh. Tapi ini sih nggak lebar-lebar banget ya. Ini sebenarnya ya perbatasan lah ya, QRS-nya nggak lebar-lebar banget. Kalau ini EKG-nya saya nyomot. Oke, 10 detik lagi. Terima kasih. Yang jawab lebih banyak SPT, betul, ini SPT ya. Kalau kita masuk kriteria, ya, apakah dia ada positif semua atau negatif semua? Ya, kurang lebih ini ada yang ini positif negatif, ini nggak memenuhi syarat ya. Kemudian yang kedua, apakah dari awal gelombang R ke akhir sama ke puncak itu lebih dari 100 milisecond? Tidak. Ada AV disosiasi juga saya tidak melihat ada AV disosiasi. Ya, kemudian yang keempat, apakah memang ada RBB, LBB yang tidak tipikal juga tidak ada. Ya, jadi ini RBB yang tipikal. Ya, oke, SPT. Oh, ada nih. Ini baru yang terakhir. Yuk, satu yang terakhir nih. Silakan. Ini juga susah nih. Sepuluh detik lagi. Nanti habis itu baru kita ini ya, kita apa? Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan sejawat ya. Oke, kasih berimbang. Ya, jawabannya adalah ini RVOT VT ya. Oke, ya jadi kalau kita masukin ke kriteria, ada nggak positif semua atau negatif semua di prekordial? Tidak ada. Yang kedua, sebenarnya dia memenuhi syarat nih dari awal sampai dengan sini kurang lebih apakah lebih dari 2,5 ya mepet. Tapi yang bisa kita lihat adalah ini adalah landai dulu baru cepat gitu ya. Landai baru cepat gitu ya. Jadi ini memenuhi kriteria untuk VT. Karena normalnya seperti saya tadi sudah bilang, normalnya itu adalah dia lewat conduction system, jadi kecepatannya lebih cepat baru lambat. Ini dia lambat dulu baru cepat. Ya, itu adalah ciri khas untuk VT. Oke, ini juga sama kurang lebih ya. Nah, summary, jadi white complex tachyarrhythmia 80% adalah VT.
Kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari anamnesis yang menunjukkan apakah pasien punya misalnya riwayat serangan jantung, atau punya kelainan anatomi, kardiomiopati, atau punya pelebaran jantung misalnya dengan CHF dan lain sebagainya. Kalau kita kombinasi antara EKG sama anamnesis, itu bisa lebih dari 90% ketepatannya. Kalau ini menunjukkan VT. Ya. Mengobati VT dan SVT ya itu kadang-kala sangat susah ya karena kita membutuhkan diagnosis pasti kadang-kala untuk memberikan terapi yang tepat ya. Nah, ini yang saya tekankan, ketika kita ragu tetap asumsi itu adalah VT sampai terbukti bukan VT. Algoritma yang ada itu spesifisitasnya tinggi tapi sensitivitasnya rendah. Atau yang sensitivitasnya tinggi, spesifisitasnya rendah. Makanya tadi kan ada beberapa EKG yang saya tunjukin, kalau kita masukin ke kriteria nggak cocok. Ya, jadi ada beberapa seperti itu. Ya, nah, ya algoritma yang baru yang lebih gampang mungkin harus kita dibutuhkan untuk kita lebih gampang untuk implementasi. Tadi pitfall common, makanya tadi saya bilang ya, ada EKG yang memang jebakan. Saya bilang, saya sendiri anggap itu VT, ternyata bukan, itu SVT. Karena saya tahu karena sudah lakukan elektrofisiologi study, IP study ternyata bukan VT itu. Jadi saya bisa tulis itu AVRT. Ya, karena itu jebakan. Ya, jadi pitfall itu common. Jadi kalau sejawat masih salah, itu sesuatu yang normal. Tapi kita belajar ya, karena dengan kriteria ini kita setidak-tidaknya kita bisa lebih akurat untuk mendiagnosis apakah di SVT atau VT. Oke, terima kasih. Habis ini kita break dulu sekitar 5 menit ya. 5 menit, break 5 menit, nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekali lagi kalau misalnya sudah ada pertanyaan boleh diketik, saya mau break dulu 5 menit, nanti habis itu saya akan jawab pertanyaan. Oke, saya unshare dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk beberapa rekan-rekan yang mungkin masih memikirkan pertanyaannya, bisa diketik ke kolom Q&A dan nanti akan dijawabkan oleh Dr. Jansen. Selagi kita menunggu, kita akan memutarkan video. Berada di tengah masyarakat Indonesia, Eka Hospital menjadi pilihan tepat untuk mempercayakan kesehatan Anda. Mengutamakan ketelitian, mengembangkan inovasi menjadi prioritas kami. Zaman yang terus berubah membuat Eka Hospital selalu bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Memastikan kenyamanan dan keamanan pasien merupakan komitmen kami. Didukung dengan dokter spesialis dan tenaga ahli medis kami, Eka Hospital menjadi rumah sakit yang paling mengerti kebutuhan Anda. Siap, cepat, tanggap dalam melayani Anda merupakan kunci dan tanggung jawab kami. Keberhasilan kami merupakan doa dan dukungan dari Anda. Kami ada untuk melayani Anda dengan tulus dan sepenuh hati karena Eka Hospital committed to excellence. Berada di tengah masyarakat Indonesia, Eka Hospital menjadi pilihan tepat untuk mempercayakan kesehatan Anda. Mengutamakan ketelitian, mengembangkan inovasi menjadi prioritas kami. Zaman yang terus berubah membuat Eka Hospital selalu bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien.
Memastikan kenyamanan dan keamanan pasien merupakan komitmen kami. Didukung dengan dokter spesialis dan tenaga ahli medis kami, Eka Hospital menjadi rumah sakit yang paling mengerti kebutuhan Anda. Siap, cepat, tanggap dalam melayani Anda merupakan kunci dan tanggung jawab kami. Keberhasilan kami merupakan doa dan dukungan dari Anda. Kami ada untuk melayani Anda dengan tulus dan sepenuh hati karena Eka Hospital committed to excellence. Oke, balik lagi. Kita akan mulai ya untuk sesi Q&A-nya. Udah siap, Dr. Jansen? Oke, ini dari Anonymous Attendees. Selamat pagi, dokter. Boleh tolong dijelaskan bagaimana cara menentukan fokus origin VT? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada perbedaan cara menentukan fokus origin VT pada kondisi MI? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jadi bagaimana cara menentukan fokus origin VT? Untuk gampangnya kita tadi yang terkait dengan pertanyaan kedua, apakah ada bedanya kondisi post MI apa enggak? Jadi sama aja untuk menentukan origin VT itu pada kondisi post MI atau pada kondisi yang tidak post MI atau pada kardiomiopati sama. Yang pertama untuk menentukan secara stepwise, yang pertama kita menentukan apakah dia dari kiri atau dari kanan. Ya, kalau kita pilih dari kiri apa dari kanan, dari left ventricle apa dari right ventricle. Kita lihat morfologinya. Kalau morfologinya itu RBBB, right bundle branch block, RBBB, berarti dia sumbernya dari left ventricle. Ya. Sedangkan kalau dia RBBB, sedangkan kalau dia LBBB, left, kalau dia LBBB, maka left bundle branch block, maka sumbernya itu dari RV. Sekali lagi ya, dia berlawanan. Kalau morfologi EKG-nya right bundle branch block, itu sumbernya dari left ventricle. Kalau morfologinya left bundle branch block, LBBB, dia dari RV, dari right ventricle. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat lead 2, 3 AVF, lead inferiornya. Apakah dia positif atau negatif? Kalau dia positif, 2, 3 AVF, berarti dia letaknya di atas. Dari basis jantung ke apex. Paling banyak itu adalah outflow tract atau idiopathic VT. Sedangkan kebalikannya, kalau 2, 3 AVF-nya itu negatif, berarti dari bawah ke atas. Itu berarti dari apex jantung ke basis jantung. Ya, saya share screen saya supaya saya bisa kasih gambar ya. Ini, oke, share ya. Nih, kalau jantung seperti ini, jantung seperti ini ya. Nah, ini adalah basis jantung, ini adalah apex jantung. Ya. Jadi kalau 2, 3 AVF dia positif, kalau dia positif berarti dari basis jantung ke apex jantung, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau 2, 3 AVF negatif berarti dari apex jantung ke basis jantung. Ya, ini kalau dia positif, 2, 3 AVF ini negatif. Saya rasa itu aja dulu ya. Jadi untuk menentukan LV apa RV, kita lihat morfologinya, apa right bundle branch block apa left bundle branch block. Dia kebalikan. Kalau right bundle branch block dari LV, kalau left bundle branch block dari RV. Terus kita lihat 2, 3 AVF, dia positif atau negatif. Kalau positif berarti dari atas ke bawah. Seperti kita ketahui kan kalau EKG kita lihat kan ini kan AVF. Ya, ini kan lead 2, ini kan lead 3. Ya, gitu. Ya, jadi kan dia di bawah 2, 3 AVF nih. Kalau dia positif kan berarti arahnya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti dari basis ke apex. Kalau negatif dari apex ke basis. Oke, silakan.
Oke, kita ke pertanyaan kedua oleh Dr. Fikri J. Pisah. Dokter, minggu lalu saya sempat mengalami takikardia dengan BPM sampai 145 kali. Kemudian naik turun dengan konstan 125x, 135x. Disertai demam, suhu di atas 37,8, kepala pusing, mata sakit, tenggorokan sakit, keringat dingin, saturasi 99%. Bagaimana ya, Dok? Saya takut ini akan keulang kembali. Terima kasih untuk Dr. Fikri ya. Ya, ininya takikardia. Saran saya sih kalau memang itu kejadian kembali, intinya saran saya Dr. Fikri untuk mempunyai EKG dasar dulu. Jadi coba maksudnya di rumah sakitnya atau di kliniknya di EKG dulu, kemudian dilihat dulu EKG dasarnya itu ada masalah apa enggak, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau memang ada masalah, tentu saja kita harus lihat, misalnya ternyata ada delta wave, ternyata ada kelainan-kelainan yang harus kita cermati. Nah, itu mungkin itu jadi penyebab dari takikardi. Terus yang ketiga, kalau ternyata yang jadi sulit adalah kalau pasien kondisinya tidak aritmia, datang pada saat tidak aritmia, kita EKG-nya perfectly normal dia biasanya. Jadi sarannya sih memang kalau nanti pada saat takikardi, langsung datang ke klinik atau ke rumah sakitnya untuk di EKG, Dok, gitu ya. Kemudian kita lihat kira-kira ini EKG-nya apa, apakah SVT atau AF atau VT dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau dilihat dari kondisinya demam, kemudian juga kadang-kadang takikardi juga bisa karena kalau pasien demam. Ya, karena kondisinya kalau memang pasien dengan takikardi aritmia, biasanya kondisi yang lain tuh biasanya sih normal. SPT dan lain, terutama SPT ya, itu kondisi yang lainnya normal. Ya, tidak ada demam. Biasanya demam ini juga bisa mencetuskan takikardi. Bisa seperti itu. Ya, jadi untuk ini saya tidak bisa berikan clear jawaban, tapi pertama tadi saya bilang dapatkan dulu EKG dasarnya apa. Kemudian kalau memang nanti kejadian terulang, tolong saat aritmia itu di EKG supaya kita bisa tahu kira-kira aritmia jenis apa. Kalau kita tahu aritmianya, kita tahu cara ngobatinnya. Ya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Patricia Yuandita. Dokter, izin bertanya, kenapa pada aksesoris pathway semua konduksi lewat AP atau tetap ada yang lewat AV node? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya, tadi kalau ada aksesori pathway ya dia kalau ada aksesori pathway itu berarti nggak semuanya lewat aksesori pathway dan nggak semuanya lewat AV node. Berarti dia sharing. Ada yang lewat aksesori pathway, ya. Kalau ini SA node, ini AV node ya, ini dia berdua gini ya. Jadi ada yang lewat AV node, ada juga yang lewat aksesori pathway. Jadi dia kebagi dua di situ. Tetapi seperti saya bilang tadi, yang lewat aksesori pathway ini tidak ada remnya. Makanya ada gambaran delta wave. Karena nggak ada rem. Ya, sedangkan kalau yang lewat bakal begini langsung lihat gitu. Ya, jadi ini adalah lewat aksesori pathway ini delta wave-nya. Sedangkan yang ini yang normal ini lewat AV node. Jadi dia kombinasi. Ya. Silakan lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, Dok, dalam kondisi pasien unstable yang kita sulit membedakan AF dengan VT, apakah ada problem jika AF lalu kita treat sebagai VT? Karena penanganannya sangat berbeda. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekali lagi, SVT, VT, hemodinamik tidak stabil, maka kardioversi. Ya, mau dia AF kondisi tidak stabil juga kita kardioversi. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, jadi mau dia AF atau mau dia VT, kalau dalam kondisi tidak stabil, balik lagi ke ACLS, takikardi tidak stabil, kita kardioversi. Oke, lanjut yuk. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Julie Fitria Marpaung. Izin bertanya, Dok, pada orang yang dasarnya dengan RBBBB, apa yang memicu terjadi perubahan untuk keluhan nyeri dada, padahal sehari-hari tidak ada keluhan?
apakah pasien dengan RBBB dengan riwayat nyeri dada dan dirawat di ICU akibat keluhan tersebut, dan di saat MCU, apakah ada pesan atau anjuran saat melakukan kerjanya sehari-hari? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dr. Juli. RBBB adalah sesuatu variasi normal, bisa juga kelainan, bisa juga variasi normal. Jadi kalau pasien dengan RBBB dan tidak ada keluhan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, keluhan nyeri dadanya ini bukan terkait dengan RBBB-nya. Ya, keluhan nyeri dadanya itu nyeri dada itu kaitannya dengan koroner. Kalau RBBB itu kelainan pada listrik jantung, pada konduksi listrik. Jadi itu dua hal yang berbeda, harus dibedakan. Jadi RBBB tidak menyebabkan nyeri dada. RBBB tidak menyebabkan nyeri dada sekali lagi. Jadi kalau ada nyeri dada, kita harus evaluasi apakah memang pasiennya ada myocard infark atau enggak, ada ACS atau enggak, itu harus dibedakan. Ya, tapi RBBB sendiri tidak menyebabkan nyeri dada. Kalau ada pada MCU ketemu RBBB gimana? Ya kita evaluasi kalau pasien nggak ada keluhan, kemudian dari echo tidak ada kelainan, ya. Yang sering menyebabkan RBBB adalah salah satunya kondisi ASD, atrial septal defect, itu bisa bikin RBBB juga. Kalau memang dari ekokardiografi tidak ada kelainan, pasiennya nggak ada keluhan juga, nggak ada masalah. RBBB tidak menyebabkan, tidak menimbulkan keluhan nyeri dada dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian, Dok, saya belum mengerti dengan kriteria 2 R2S interval lebih kecil 100. Lebih dari 100 ya. Oke. Ya, jadi kriteria kedua ini R dari S. Jadi dari awal QRS sampai dengan puncak S, dari awal QRS nih. Dari awal QRS sampai dengan puncak S itu lebih dari 100 milisecond. Ya, disebut lebih dari 100 milisecond atau lebih dari 2,5 kotak. Ya, karena lebih dari 2,5 kotak, ya, lebih dari 2,5 kotak itu artinya tadi saya bilang berarti dia lambat dulu baru cepat. Jadi dari awal gelombang ini R, ya dari awal gelombang R ini sampai dengan puncak S itu dalam itu lebih dari 100 milisecond, berarti lebih dari 2,5 kotak. Artinya dia di awal progres ini dia lebar banget, baru dia cepat gitu. Lambat banget baru cepat. Tadi saya bilang yang lambat banget itu berarti tidak lewat conduction system, lewat miokard ke miokard. Maka lebih kemungkinan untuk VT. Oke, silakan. Tulis. Oke, kemudian dari Dr. Dave. Dok, izin bertanya, bagaimana menentukan dari VT, SVT, bagaimana membedakan irama junctional dengan AVRT? Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan dosis inisial dan pengulangan dosis pemberian adenosin pada SVT stabil? Lalu yang ketiga, apakah seluruh SVT harus diablasi untuk mencegah rekurensi? 4. Kapan kita dapat memberikan amiodaron pada kasus VT dan berapa kali pemantauan EKG dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Dave. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana origin SVT tadi kurang lebih udah ya. Membedakan irama junctional dengan AVRT beda ya. Maksudnya junctional, irama junctional basicnya juga junctional itu adalah dia bukan takikardi, kecuali dia junctional takikardi ya, JT. Kalau dia JT, junctional takikardi, mungkin lebih dari 100. Tapi kalau AVRT ini kan takikardi, berarti dia biasanya lebih dari 100, bahkan bisa sampai 160, 180. Sedangkan irama junctional itu jarang sekali yang lebih dari irama junctional itu kan dari sekitar AV node itu sumbernya. Ya biasanya itu dia nggak sampai 100, kecuali dia di 80 aja dia sudah disebut sebagai junctional takikardi. Dia less takikardi dibandingkan AVRT. Walaupun kalau bentuknya bisa sama bentuknya ya AVRT ya, karena irama junctional itu juga bisa ada P di depan, di dalam atau di belakang ya. Nah, tapi dia kurang atau less takikardi biasanya. Yang kedua, apa ada pembedaan dosis inisial, pengulangan dosis pemberian adenosin pada SVT stabil? Sayangnya adenosin sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ya, pemberiannya biasanya kalau dulu kita diajarin di ACLS kan 6, 12, 12, bahkan bisa 10, 20, 20 juga nggak ada masalah. Ya, intinya
kita harus berikan adenosin itu adalah cepat, ya, dalam cepat, karena dia kerjanya atau tes tengahnya atau half life-nya itu cuman beberapa detik. Ya, jadi biasanya kita berikan 6, 12, 12 mg atau 10, 20, 20. Ya, satu ampul itu 20 mg. Ya, oke. 3. Apakah seluruh SPT harus diablasi untuk mencegah rekurensi? Kalau pasiennya SPT dan rekurensi berulang, tentu saja pilihannya adalah 2. Yang pertama, diablasi, itu guideline-nya kriteria kelas 1, atau dilakukan medikamentosa. Intinya kalau medikamentosa, pasien tetap harus minum obat terus-menerus. Sedangkan kalau diablasi, sekali ablasi dia sembuh dari SPT-nya. Ya, kemudian 4. Kapan kita dapat memberikan amiodaran pada kasus PT dan berapa lama sekali pemantauan EKG dilakukan? Intinya begini, kalau memang VT-nya itu, kalau dia timbul VT, kita boleh kan berikan antiaritmia amiodaran, boleh nggak? Boleh. Apalagi VT-nya memang tidak stabil. Nah, yang kedua, kalau pada kasus VT dan VT-nya itu berulang, ya VT-nya berulang, kita harus cari tahu penyebabnya. Penyebabnya apa? Pertama, kalau penyebabnya iskemik, ya kita lakukan mungkin PCI, pasang ring untuk supaya perfusinya bagus, koronernya bagus, dia VT-nya berkurang. Atau yang kedua, kalau VT-nya ternyata VT dari fokus tertentu, ya mungkin kita lakukan ablasi. Kalau misalnya untuk mencegah, misalnya hemodinamika tidak stabil pada VT, mungkin selain antiaritmia kita harus pasang juga ICD. Ya, nah ini berapa kali EKG pemantauan dilakukan? Setiap kali pasien kontrol, biasanya sih sebulan sekali kita harus kontrol EKG-nya. Kenapa? Karena pada amiodaron itu menyebabkan long QT, QT-nya memanjang. Ya, jadi kadangkala pemberian amiodaron tidak menyelesaikan masalah karena dia VT bigates VT. Jadi QT-nya makin panjang, QT intervalnya malah menyebabkan gampang lagi VT-VF. Jadi kita harus pantau. Ya, setiap kali kita pemberian amiodaron kita harus pantau karena ini adalah obat yang efek sampingnya banyak sekali. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir, Dok, bolehkah kardioversi tanpa ada SPJP di rumah sakitnya? Hanya ada dokter IPD. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya tentu saja boleh. Dokter umum aja boleh. Tidak harus SPJP. Ya. Tidak hanya SPJP saja. Ya, dokter umum boleh kardioversi, makanya diajarin di ACLS. Oke, ya silakan. Ini mungkin yang terakhir ya. Oh ada ya, lagi. Okay. Oke. Izin bertanya, BLMN pasien. Bila mana pasien dengan SPT pernah diablasi ya? Ya, apakah sesudahnya tidak perlu dengan pendamping obat? Kalau SPT-nya berhasil, tidak perlu obat. Kalau SPT-nya berhasil ya, angka keberhasilan untuk SPT, AVNRT, AVRT, atau AT itu di atas 90%. Makanya setelah diablasi, pasien tidak perlu minum obat lagi. Banyak nggak? Banyak banget. Ya, setelah diablasi, tidak perlu minum obat lagi. Ya. Apakah masih... Ini saya jawab langsung aja ya. Oke, baik. Jadi membedakan atipikal dan tipikal RBBB, tipikal... Saya sudah jelasin tadi, ya, RBBB, LBBB, ada yang tipikal, ada yang tidak tipikal. Kalau yang tipikal, maka kemungkinan besarnya dia SPT. Kalau yang tidak tipikal, kemungkinan besarnya adalah VT. Makanya kita harus bedakan. Ya, oke, saya rasa sekian. Sejauh sekalian, sekali lagi saya bilang, ini adalah materi yang tidak mudah. Jadi materi ini semuanya akan ada di record, ada recordingnya. Nanti kalau sejawat sekalian ada waktu, mungkin boleh untuk ke YouTube channelnya Eka. Di situ juga ada kelas-kelas EKG sebelumnya, ya, kelas-kelas EKG sebelumnya untuk mendalami yang sudah pernah ada, termasuk materi yang hari ini. Ya, atau saya post juga di IG saya, ada linknya untuk nonton rekaman YouTube untuk kelas-kelas EKG yang ada sebelumnya. Terima kasih untuk kesediaannya. Sampai dengan siang hari ini kita belajar mengenai wide complex tachycardia. Mungkin ini adalah yang terakhir di tahun ini. Kita akan mulai lagi tahun depan mungkin di kelas yang baru karena kita belajar tachyarrhythmia hari ini. Nanti berikutnya mungkin kita akan belajar di awal tahun kita akan belajar tentang bradikardia. Ya, saya kembalikan ke Luis, silakan.
Terima kasih Dr. Jansen, sebuah presentasi yang sangat baik. Sekarang kita di penghujung acara. Silakan dokter, nanti kita akan sebelum dokter meninggalkan webinar ini akan diberikan polling untuk feedback ke depannya webinar ini. Nah, saya juga ingin memberitahu bahwa kita punya grup WhatsApp untuk ECG Class. Nah, nanti akan dibagikan bersama dengan slide di hari ini. Nanti akan saya bagikan di email masing-masing. Terima kasih atas kehadiran dokter-dokter sekalian. Saya Luis Lorenzo mengundurkan diri.